Mbak Mira. Hah? Mbak Mira, Assalamualaikum Mbak Mira. Mbak, Tante minta tolong atas nama Abu Israel sama Mbak Widi itu dijadiin kohos ya Mbak. Itu Ustadz sudah masuk, cuma dia nggak bisa ngomong. Oke, Abu Israel namanya ini sama Mbak Widi. Mbak Widi yang mau jadi kohosnya ya. Jadi apa? Jadi host kajian ya. Oke. Hmm. Halo, tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya Ustaz? Ya, jelas. Oke. Alhamdulillah. Ini tadi maaf ada sedikit kendala. Ya. Monggo Ustaz dimulai saja. Jamnya sudah hampir jam 4. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah para jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita melalui siaran online, kajian streaming pembahasan kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita masih di bab yang kedua, yaitu babu wujubil Islam, yaitu bab tentang wajibnya masuk Islam. Ya, sebelum kita melanjutkan kembali, afwan, saya lupa kemarin sampai ke dalil nomor berapa ya? Ibu-ibu ada yang ingat? Halo? Nggak ada orangnya ya?
Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam Ustaz. Iya, Bahasa putus-putus ini. iya. Tadi yang saya tanya, masuk pertanyaannya. Maaf Ustaz, putus-putus di tempat saya. Oh ya, ibu-ibu yang lain mungkin apa nggak hadir ini apa? Nggak hadir semua ini partisipannya ini. Boleh ditampilkan share screen-nya, Ustaz? Bantu. Susah ini, saya pakai HP Saya soalnya. nggak jelas di sini putus-putus. Ya, ibu-ibu yang lain yang nyimak kajian ini, Pakai laptop sebenarnya Ustaz, cuman wifi-nya memang dari kemarin agak masalah. nah ya, kemarin kita masih di bab kedua, itu sampai dalil yang nomor berapa itu? Hadis yang keberapa ini? Di catatan saya Atsar dari Abu Bentar, Darda, Ustaz. Ustaz. Ya, ini nggak ada yang hadir ya? Coba saya absen yang hadir, tolong jawab ini jawab panggilan saya. Yang hadir saya ingin cek berapa orang yang hidup maksudnya. Kalau lihat di partisipan ini banyak kayaknya, cuman yang nyimak saya pengen tahu berapa orang. Coba assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita Ya, mute all, satu. Ustaz. Jadi nggak bisa. Nggak apa-apa di Chat aja ya. aja. Monggo Ibu di chat. Ya, direspon aja. Iya, cuman satu itu, Bu Witi. Ya, dua sama Bu Putri. Iya, tiga. Bu Ega. Tuh. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di matan terjemahan Fadlul Islam yang pernah kita kirim, ya, di terjemahan Fadlul Islam yang pernah kita kirim, itu coba dilihat di halaman yang keempat, hadis yang paling bawah sendiri,
Itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ilallah thalathatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dibenci, ya manusia yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 jenis. Yang pertama, mulhidun fil haram, yaitu seseorang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di tanah haram. Kemudian yang kedua, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Yang kedua adalah seorang yang mencari sunnah-sunnah jahiliyah di dalam agama Islam. Yang mencari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa mutallibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuhri qadamahu. Golongan yang ketiga yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Ya, seorang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Dan kita baca maksud daripada hadis yang dibawakan oleh beliau di sini. Kita baca dari syarah para ulama, di antaranya adalah Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kata beliau, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang dijadikan dalil tentang wajibnya masuk Islam dalam hadis yang tadi kita baca dari Abdullah bin Abbas, yaitu ucapan Nabi SAW yang mengatakan wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, yaitu seorang yang mencari sunnah-sunnah jahiliyah di dalam agama Islam. Sunnah jahiliyah, yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah kullu ma khalafa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah jahiliyah itu artinya adalah segala sesuatu yang menyelisihi ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nusiba ilaiha min qaulin au fi'lin fahuwa muharramun. Dan menyelisihi apa-apa yang dinisbatkan kepada sunnah jahiliyah ini. Ya, ini perbuatan-perbuatan jahiliyah yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW, baik itu ucapan ataupun perbuatan, ini semuanya diharamkan. Fal aqwal wal af'al wal i'tiqadatul waridu fi khitab syar'i annaha minal jahiliyah hiya muharramatun linisbatiha ila halil jahl. Maka kata beliau, segala ucapan, segala perbuatan, segala keyakinan yang di dalam Al-Quran ataupun sunnah disifati sebagai jahiliyah, maka itu hukumnya haram. Karena disandarkan kepada jahiliyah. Contoh misalnya, ucapan yang dianggap sebagai ucapan-ucapan jahiliyah. Yaitu seseorang berbangga dengan nasabnya. Seseorang saling mengejek keturunan, saling mengejek nasab. Atau kalau bahasa sekarang rasis. Masih membedakan strata sosial. Dianggap yang darah biru itu ningrat, ya, yang darah merah itu golongan rendahan. Nah, ini kata Nabi SAW termasuk dakwal jahiliyah, ucapan-ucapan jahiliyah. Salah satunya ya, bukan dikhususkan ucapan jahiliyah itu cuman ini saja, tidak. Tapi salah satu ucapan jahiliyah adalah yaitu memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Kemudian perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti apa? Seperti Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah kepada para wanita-wanita muslimah, hendaklah kalian wahai wanita-wanita muslimah, simak buat ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian dan jangan kalian berhias, ya bersolek dengan dandanan-dandanan jahiliyah.
Ya, itu di dalam surah Al-Ahzab. Jadi wanita-wanita itu diperintahkan secara asal untuk menetap di rumah. Baik di rumah aja. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan apa hukumnya seorang wanita itu menetap di rumahnya. Maka para ulama menjawab hukumnya wajib. Ya, wanita di rumah itu hukumnya wajib. Kalau ada keperluan syar'i yang itu dibenarkan di dalam syariat, baru boleh dia keluar rumah. Tapi kalau tidak ada keperluan yang syar'i, maka haram hukumnya seorang wanita keluar dari rumahnya. Karena perhatikan dalam ayat tadi, wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-amru yadullu 'alal wujub. Kalau ada kata perintah di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, itu hukum asalnya adalah wajib untuk dikerjakan. Selama tidak ada dalil yang menurunkan statusnya dari yang wajib menjadi sunnah. Maka berarti wanita menetap di rumah itu hukumnya wajib. Bahkan para salaf, wanita-wanita salaf terdahulu, itu diriwayatkan ada di antara mereka, wanita-wanita yang di zaman dahulu itu, ada di antara mereka yang keluar rumah itu seumur hidup cuma 3 kali saja. Anda bayangkan ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya, mulai dia lahir sampai mati, cuma 3 kali tok. Nggak pernah lebih dari itu, 4 kali, 5 kali, enggak. Yang pertama adalah ketika dia dinikahi oleh suaminya. Ya mau nggak mau dia harus keluar rumah, pindah dari rumahnya ke rumah suaminya. 1. Kemudian yang kedua, yaitu ketika dia haji. Mau nggak mau dia harus keluar dari rumahnya untuk berangkat menuju Baitullah. Dan yang ketiga, yaitu ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya menuju ke pemakaman. Itu para salaf ya, wanita-wanita yang luar biasa di zaman dahulu, yang wanita di zaman sekarang seharusnya meniru, meneladani mereka. Kita lanjutkan lagi. Ibu-ibu masih putus-putus enggak? Enggak, Ustadz. Enggak ya, jelas ya. Ya, soalnya di sini hujan deras soalnya. Ya, di Ustadz yang sering terpotong-potong. Kita lanjutkan lagi. Kata Syekh Utsaimin, "Faman talaba fil Islam sunnatal jahiliyah fahuwa min abghadil khalqi ilallah." Cari di dalam orang masuk Islam, kemudian dia mencari-cari di dalam Islam perbuatan jahiliyah, melakukan perbuatan jahiliyah, entah itu ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Oh, keyakinan belum ya kita bahas ya. Jadi kalau perbuatan itu contohnya adalah perbuatan jahiliyah, yaitu berdandan. Ya, berdandan ala jahiliyah. Adapun keyakinan-keyakinan jahiliyah banyak. Ya, keyakinan-keyakinan jahiliyah seperti misalnya anggapan sial di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari tertentu. Seperti sial angka 13 itu sial, kemudian bulan Muharram itu bulan sial, bulan Suro, ya, kemudian ketiban cicak itu ditimpa kesialan dan lain sebagainya. Ini adalah keyakinan, i'tiqad, keyakinan jahiliyah. Nggak boleh di dalam Islam, haram. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan jahiliyah itu, maka dia termasuk manusia yang paling dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqu'u bughdhillahi lahu la yakunu illa ala muwaqa'atihi muharraman fala yartafi'u hadzal bughdu wa yaslamu minhu al-'abdu illa biltizami sunanil Islam fayakunul Islamu wajiban. Maka seorang mendapatkan murka Allah itu ketika dia melakukan perkara-perkara jahiliyah. Maka bagaimana caranya supaya dia tidak dapat murka Allah? Maka kebalikannya,
dia harus komitmen dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mempraktekkan Islam secara mempraktekkan Islam dengan Islamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian wajib hukumnya berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Islam yang bid'ah, ya, bukan Islam yang jahiliyah. Tapi wajibnya masuk ke dalam Islam Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia cari atau yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka dia tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal muradu bi sunanil Islam syara'i'uhu wa sya'airuhu. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah di dalam Islam adalah syariat-syariat Islam dan syiar-syiarnya. Putus-putus ya. Ya, Ibu-ibu putus-putus suara saya. Sudah enggak Ustadz? Sudah bagus Ustadz. Oh ya, nanti kalau putus-putus bilang ya. Oke. Kok suara... Baik. Maka tadi dengan penjelasan beliau berarti ada dua sunnah. Yang pertama adalah sunnah jahiliyah dan yang kedua adalah sunnah Islam. Sunnah ini maksudnya bukan sunnah yang seperti dipahami ya. Apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Itu sunnah pembahasan fikih. Tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah kebiasaan, ajaran. Ya, berarti ada sunnah jahiliyah, ada sunnah Islam. Nah, sunnah jahiliyah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu apa yang menyelisih sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut sunnah jahiliyah. Adapun sunnah Islam, yaitu segala syariat Islam dan dalam Islam, itu disebut sunnah Islam. Dan kita lanjut ke dalil berikutnya. Kita lanjut ke dalil berikutnya. Kalau di terjemahan PDF itu halaman 5 ya. Yang nomor 10, ya, di dalam As-Sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya ma'syarul qurra, kata Hudzaifah ibnul Yaman, wahai para qari, ya para pembaca Al-Quran, atau para ulama-ulama, wahai sekalian para ulama, kata Hudzaifah ibnul Yaman, faqad subiktum sabaqan ba'idan, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, laqad dhalaltum dhalalan ba'idah. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, wahai para ulama, hendaklah kalian itu komitmen, ya, istiqomah di atas Islam. Ya, sungguh orang-orang sebelum kalian, yaitu telah mendahului kalian dengan pendahuluan yang jauh. Ya, orang-orang sebelum kalian itu sudah mendahului kalian. Maka apabila kalian berpaling ke kanan atau ke kiri, maka niscaya kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Kita baca penjelasan dari para ulama tentang ucapan Hudzaifah ibnul Yaman. Sebentar, di sini kita tambahkan ucapan dari Muhammad ibnu Waddah. Ya, dari Muhammad ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyi anha. Oh enggak, ini cuma sekedar menyebutkan sanad atau status dari ucapan Hudzaifah tadi ya, bukan mengucapkan ucapan yang tadi. Jadi intinya yang kita bahas di sini adalah ucapannya Hudzaifah ibnul Yaman, yang dia mengatakan kepada para ulama, wahai sekalian para ulama, istiqomahlah kalian di atas Islam, karena orang-orang sebelum kalian telah mendahului kalian dengan zaman yang jauh sekali. Apabila kalian menyimpang ke kanan atau kiri, maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini yang sedang kita bahas dalam dalil yang ketujuh ini. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah,
Nah, sisi pendalilannya, apa hubungannya ucapan Hudzaifah ini dengan tema kita, yaitu wajibnya masuk Islam, atau wajibnya berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Sisi pendalilannya itu ada pada kata-kata Hudzaifah yang mengatakan istaqimu. Ya, Hudzaifah mengatakan istaqimu, istiqomahlah kalian. Artinya menetaplah kalian di atas Islam. Dan juga ucapan Hudzaifah yang lain mengatakan fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'idah. Apabila kalian belok ke kanan atau belok ke kiri, maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kata para ulama, fasabqul ladzi ahrazahu haula huwa bidukhulihim fil Islam. Maka yang dimaksud dengan ucapan Hudzaifah, sungguh orang-orang sebelum kalian telah mendahului kalian. Artinya, yaitu telah mendahului kalian dalam masuk Islam. Ya, orang-orang sebelum kita, ini sudah mendahului kita. Mereka sudah masuk Islam duluan. Fala yatahaqqaqu sabqu illa bihi, fayakunu wajiban litawaqqufi husulis sabqi ilallahi alaihi. Maka dengan demikian, kalau mereka lebih dulu masuk Islam, berarti mereka lebih dahulu ya mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita yang masuk Islam itu, mereka bukan cuma mendahului dari segi zaman, tapi mendahului dari segi keislaman. Al-Qurra, yang dimaksud dengan Al-Qurra dalam asar ini adalah al-alimun, yaitu para ulama bil Qur'ani was sunnah, yaitu mereka-mereka yang pakar dalam Al-Quran dan pakar dalam As-Sunnah. Nah, ya berarti dari ayat ini, dari ucapan Hudzaifah ibnul Yaman ini, kata Hudzaifah, apabila kalian menyimpang ke kanan dan ke kiri, nah ini maksudnya adalah seorang itu tidak lagi berada di atas as-siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini, nah, itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lurus. Satu jalan saja. Tidak bercabang ke kanan dan tidak bercabang ke kiri. Islam yang dibawa Nabi. Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman. Seperti yang pada pertemuan kita sebelumnya, inilah jalanku yang lurus. Ya, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u. Ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Kata Hudzaifah tadi, jangan ke kanan, jangan ke kiri, tapi ikuti jalan yang lurus ini. Ya. Tapi yang terakhir, kita baca ucapan Muhammad ibnu Waddah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, tidak ada satu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya, kecuali tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kemudian kata beliau, lakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan tahun yang lebih buruk itu adalah ketika wafatnya ulama-ulama kalian dan ketika wafatnya orang-orang yang baik di antara kalian. Tsumma yahdutsu aqwamun yaqisunal umur bi ara'ihim. Setelah ulama-ulama kalian wafat, orang-orang yang baik di antara kalian wafat, datanglah sekelompok kaum yang mereka sering mengkiaskan perkara-perkara agama, dikiaskan dengan akal mereka, dikiaskan dengan pendapat-pendapat mereka. Fayanhadimul islamu wa yuslam. Ya, maka mereka menghancurkan Islam itu dan merusak Islam itu.
Ya, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Meskipun ada kelemahan di dalam sanadnya, tapi ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dibenarkan oleh para ulama. Hal senada juga diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah mengatakan juga, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'amun 'alaikum illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas bin Malik, bersabarlah kalian karena sungguh tidaklah datang kepada kalian 1 tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya, jadi konsepnya itu ibu-ibu, setiap kali menjauh dari zaman Nabi, semakin jauh dari zaman Nabi, maka semakin buruk. Semakin dekat dengan zaman Nabi, maka itu semakin baik. Makanya kalau diurutkan sahabat, zamannya sahabat itu lebih baik daripada zamannya tabi'in. Kenapa? Karena sahabat lebih dekat dengan Nabi SAW zamannya. Sedangkan tabi'in itu beda generasi, lebih jauh dari Nabi. Nah, itu antara sahabat dan tabi'in saja sudah ada perbedaan. Yang mana di antara mereka yang terbaik? Apalagi sekarang. Ya, apalagi orang di zaman sekarang, kaum muslimin di zaman sekarang. Nah, itu jauh kualitasnya dengan sangat jauh sekali dengan para sahabat Nabi SAW. Ya, semakin jauh dari masa Nabi, maka semakin buruk. Semakin dekat dengan masa Nabi, maka semakin baik. Itu kaidahnya kayak gitu. Ya, makanya Hudzaifah ibnul Yaman dan Anas bin Malik mengatakan hal yang benar, ya, bahwa beliau mengatakan tidaklah datang 1 tahun kepada kalian kecuali itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya, buruk di sini bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi politik, bukan dari segi enggak, ya, tapi dari segi kualitas agama, ya, dari segi kualitas akidahnya. Ya, orang di zaman sekarang ya tidak bisa disamakan dengan para sahabat terdahulu. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini itu dari nabi kalian. Jadi memang nabi ini pernah mengatakan demikian kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini senada ya dengan ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi. Tapi dari mana sisi pendalilannya kalau asar ini, ucapannya Abdullah bin Mas'ud itu adalah dalil tentang wajibnya kita Islam, masuk ke dalam Islam dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dari sisi ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa yaitu apabila telah pergi ulama-ulama kalian, artinya telah banyak ulama-ulama kalian yang meninggal, dan telah banyak orang-orang baik di antara kalian pergi meninggalkan kalian. Kemudian datang suatu kaum yang mereka suka menggunakan akal dalam beragama. Ya, suka menggunakan logika dalam beragama. Maka mereka ini merusak Islam. Nah, Abdullah bin Mas'ud menggambarkan bahwa Islam yang rusak adalah ketika mendahulukan akal daripada dalil. Ya, mendahulukan akal daripada dalil. Nabi jelas-jelas mengatakan ini haram. Ya, dipakai akal sama dia. Masa sih haram? Kan cuman begini tok. Kan ini baik, kan ini bagus. Nah, ditimbang dengan akal. Nah, ini Islam yang rusak. Nggak boleh. Berarti di sini ada isyarat bahwa wajib mengikuti Islamnya Nabi Muhammad SAW dan haram hukumnya mengikuti Islam yang menggunakan akal. Ya, menggunakan logika. Nah, ini yang sering dipakai sama orang-orang liberal atau orang-orang orientalis atau filsafat, ya, di kampus-kampus kebanyakan itu mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Nah, tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selesai sudah bab yang kedua, yaitu bab tentang wujub dukhulil Islam. Ya, wajibnya masuk Islam atau wajibnya berislam dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bab yang kedua itu bukan cuma sekedar wajibnya memeluk Islam, tapi
lebih daripada itu wajib untuk memeluk Islam, yaitu Islamnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ibu-ibu yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, kita langsung masuk ke bab yang ketiga, yaitu babu tafsiril Islam. Ya, bab tentang tafsir Islam. Ya, apa sih artinya Islam itu? Ya, kadang orang KTP-nya Islam ya, terus ditanya, Islam itu apa sih? Jadi dia belum tentu bisa jawab. Ya, bukan berarti kita mengkafirkan dia, tidak. Cuman ya nggak etis lah. Anda mengaku sebagai seorang Muslim, Islam. Cuman apa arti Islam itu Anda nggak tahu. Ya, maka kita belajar dari sini apa Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Supaya ini namanya saja Islam, namanya hakikat dalam bukan Islam. Nah, Lagi terputus, Ustadz. Di mushaf atau kalau enggak PDF-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajjuka fabillah wa manittaba'an. Al-ayat. Ustadz, yang tadi diulang lagi karena tadi suaranya terputus. Ya, ayat yang pertama. Yang mana tadi? Yang dari awal tadi, mulai dari tafsir Islam sampai yang tadi itu suaranya enggak jelas, putus-putus. Oh, iya. Terkadang ada seorang ketika kita lihat KTP-nya Islam, terus kita tanya, apa sih Islam itu? Nah, dia nggak paham apa itu Islam. Nah, ini bukan kita mengkafirkan dia, tidak. Cuman ya lucu ya, ada orang yang masuk Islam, atau KTP-nya tertulis Islam, tapi ketika ditanya Islam itu apa sih? Artinya Islam itu apa? Dia nggak tahu tentang hal itu. Maka ini hal yang ironi. Ya, kita belajar di sini bab yang ketiga tentang tafsir Islam. Ya, apa sih arti dari Islam itu? Baik. Surah Ali Imran ayat yang ke-20, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila mereka mendebatmu wahai Muhammad tentang agamamu ini, tentang Islam ini, maka katakan faqul aslamtu wajhiya lillahi. Aku mengislamkan. Perhatikan di sini, aku mengislamkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi disuruh mengatakan aslamtu wajhiya lillah. Aku mengislamkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti mengislamkan kepada Allah maksudnya adalah menyerahkan diriku kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti aku, mereka juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Islam artinya adalah ya berserah diri kepada Allah, al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, maka dari arti Islam yang ini, itu bisa kita ambil kesimpulan semua ajaran Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Ya, semua ajaran Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Karena inti ajaran mereka adalah berserah diri kepada Allah, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Musa ya itu agamanya adalah agama Islam. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah kitabnya umat Islam, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka semua nabi, semua kitab-kitab yang diturunkan Allah itu mengajarkan Islam, yaitu dalam artian Islam yang berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti Islam adalah tauhid. Ya, tauhid itu Islam, Islam itu tauhid. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari dalil yang pertama. Kita baca dulu penjelasan dari para ulama, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Nah, di sini beliau membagi Islam menjadi dua.
Ada Islam yang am, Islam yang umum, dan ada Islam yang khos, Islam yang khusus. Ya, Islam secara umum itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu bertauhid. Islam yang umum itu artinya adalah, nah ini seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ushulul Tsalatsa. Beliau mengatakan Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri, barok. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, ini Islam secara umum. Maka kalau Islam yang kita maksudkan tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, Islam artinya tauhid, maka itu semua nabi dan rasul mereka itu Islam, mengajarkan Islam. Jadi awas. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan Nabi Musa ya itu mengajarkan agama lain selain Islam, Yahudi. Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Nasrani. Nggak ada. Ya, semua nabi dan rasul itu diutus untuk mengajarkan Islam. Tapi Islam yang maknanya adalah tauhid. Nah, ini Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus, ya itu maknanya adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khusus adalah agama atau syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam secara khusus ini hanya sebatas syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan nikah, berkaitan dengan waris, berkaitan dengan toharoh, ya berkaitan dengan halal haram. Nah, ini kan setiap nabi beda-beda. Allah katakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing di antara kalian, di antara umat-umat itu kata Allah, kami jadikan ada syariat-syariat yang khusus berlaku bagi mereka saja, tidak berlaku bagi umat yang lain. Ya, seperti syariat kita itu berbeda dengan syariat-syariat terdahulu. Sebagiannya berbeda, ada sebagiannya yang sama. Sholat kita, zaman dulu ada sholat, umat-umat sebelum kita sudah ada sholat. Tapi apakah 5 waktu? Apakah tata cara sholatnya itu takbiratul ihram, kemudian sedekap, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat ini, ruku. Ya, mungkin gerakan-gerakannya iya ada ruku, ada sujud. Ya, tapi bacaan-bacaannya bisa berbeda. Tentang halal haram. Ya dulu sebelum kita, syariat sebelum kita, daging unta itu diharamkan. Nggak boleh seorang untuk memakan daging unta itu. Tapi di syariat kita sudah dihalalkan. Nah, intinya ada syariat-syariat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau di syariat sebelum kita itu nikah, seorang laki-laki menikah itu tidak ada batasan itu. Nggak ada batasannya. Orang laki-laki mau menikah 100, punya istri 100 juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau syariat Nabi Muhammad SAW itu dibatasi. Dibatasi berapa Ibu? Ibu dibatasin berapa Ibu? Batasi 4 Ustadz. Oh iya, kok 1 tak yang jawab. Ya. Baik. Kalau sekarang dibatasin 4. Nah, itu kan syariatnya berbeda-beda. Nah, maka syariat yang khusus yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nah itu namanya Islam secara khusus. Ya, syariat Islam yang khusus. Tapi itu ya bedanya antara Islam yang secara umum dengan Islam yang secara khusus. Kita lanjut lagi ke dalil yang kedua, yaitu hadis tentang rukun Islam. Ya, Nabi SAW bersabda dari sahabat Umar ibn Khattab, Nabi mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Islam itu
Ini hadis panjang ya. Ini potongannya saja. Ini dikenal dengan hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan. Kemudian datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Yaitu Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Kemudian ditanya lagi, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, baru Nabi menjawab dengan hadis yang kita baca ini, yaitu antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, ya, dan kau menunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kau berhaji ke Baitullah apabila kau mampu untuk berangkat menuju Baitullah. Ya, kenapa ini dimasukkan ke dalil tentang syariat Islam, ada dalil tentang tafsir Islam. Kita baca penjelasannya di sini. Fafihi tafsirul Islam bima dzakar. Di dalam tadi itu ada tafsir Islam seperti yang disebutkan. Wa hadza mubayyinun haqiqatal Islam bima'hul khas. Nah, kalau dilihat secara konteksnya, Islam yang dimaksud di sini itu Islam secara khusus, bukan Islam secara umum seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, karena di dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang rukun Islam, yaitu Islam itu bukan cuma sekedar bertauhid saja. Bukan cuma sekedar engkau mengikrarkan la ilaha, tapi dari wajib untuk menjalankan hukum-hukum di dalam Islam. Caranya, nah ini kan syariat Nabi Muhammad. Berarti ini Islam secara khusus. Ya. Wa huwa dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam secara khusus tadi sudah kita sebutkan, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut ke hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Kata Nabi, seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Ya, muslim itu berarti kan orang yang masuk Islam. Orang agamanya Islam itu adalah yaitu ketika tetangga-tetangganya, teman-temannya, dan kaum muslimin secara umum itu selamat dari lisannya dia dan selamat dari tangannya dia. Apa maksudnya di sini? Famin wasfil muslim husulu salamatil khalqi min lisanihi wa yadi. Kata beliau di antara sifat seorang muslim, ya, jadi orang yang masuk Islam kan sifat Islamnya itu berarti kan ciri khas Islamnya itu. Tapi terkadang ada orang yang ya dia muslim ya cuman tidak mencerminkan Islam, akhlaknya tidak mencerminkan Islam. Nah, ini jangan disalahkan agamanya. Nah, agamanya nggak ngajarkan gitu. Muslim mulutnya kotor, suka memfitnah, menghibah, mencaci maki, mengolok. Ya, Muslim tangannya suka menyakiti orang lain. Nah, itu jangan disalahkan. Oh, berarti orang Islam itu gitu ya. Enggak. Itu oknumnya itu. Kenapa? Karena agamanya tidak mengajarkan demikian. Maka kalau agamanya, lihat hadis. Justru yang diajarkan adalah yaitu menahan lisan dan menahan tangan dari menyakiti saudara-saudara muslim yang lain. Ya, maka sifat seorang muslim yaitu selamatnya makhluk-makhluk dari lisannya dan dari tangannya. Wa tahsilu tilka salama minhu mutawaqqifun ala kaunihi mustasliman lillah.
Bagaimana seorang muslim, dia itu bisa bertutur kata yang baik atau bisa bersikap yang baik. Maka dia bisa bertutur kata yang baik, dia bisa bersikap yang baik, yang orang-orang itu tersakiti dengan dia. Salah satu caranya yaitu adalah dengan tadi, dia itu berislam secara baik, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya nggak salah ya kalau saya katakan orang yang tidak punya tauhid, meskipun akhlaknya baik, itu bisa Anda pastikan pencitraan. Iya, saya ulang ya, orang yang tidak ada tauhid dalam dirinya, orang kafir nih misalnya nih, kan tidak ada tauhid dalam, atau dia pelaku-pelaku kesyirikan. Ketika kita lihat baik dia Ustaz, iya, omongannya halus, pakai bahasa Jawa yang halus gitu. Terus kalau nunjuk itu pakai jempol, nggak nunjuk-nunjuk gini. Terus dia itu baik, suka ngasih-ngasih saya makanan, ya murah senyum gitu. Maka yakini bahwa dia seperti itu pencitraan. Iya, dia kayak gitu itu pencitraan. Berbeda dengan seorang yang bertauhid. Kalau orang yang bertauhid, dia berbuat baik kepada manusia, itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Didelok uang, gak didelok uang, dilihat orang ataupun gak dilihat orang, dia tetap berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk karena keyakinannya bahwa saya berbuat baik itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak di sini maksudnya itu? Karena kalau orang-orang kafir yang berbuat baik, ya kan yang mereka harapkan timbal balik. Ya, ada tetangga Anda kafir, baik sama Anda. Nah, itu yang diharap sama dia adalah timbal balik Anda juga berbuat baik. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan seorang yang bertauhid, orang yang ditolong ini tahu ataupun tidak tahu kalau dia yang menolong, itu dia tetap berbuat baik karena dia nggak butuh pujian dari orang-orang. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang ikhlas itu, kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian yaitu akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian dan kami juga tidak mengharapkan timbal balik dari kalian. Sudah, aku hanya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya bedanya orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid, itu tidak ada pencitraan. Ya, jika kita kalau berbuat baik itu ada ya keinginan untuk dapat timbal balik atau untuk itu tauhidnya kurang berarti. Karena masih ada pencitraan seperti itu. Baik. Lanjut di sini, seorang muslim dia bisa menjadi muslim yang baik dengan tidak menyakiti tetangganya, menyakiti saudara-saudaranya, yaitu dengan cara dia bertauhid kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jalankan Islam dengan penafsiran yang sebenarnya, Islam dengan penafsiran yang sebenarnya. Fala yasta'milu linahu wa yadahu illa fima adzinallahu bih. Maka seorang muslim yang sejati, dia tidak akan menggunakan lisannya, tidak akan menggunakan tangan, kecuali kepada perkara-perkara yang memang Allah izinkan untuk digunakan di situ. Jadi harus ada clearance, harus ada izin dari Allah. Anda kalau mau ngomong, nah itu pikir dulu, apakah Allah mengizinkan ngomong dengan ucapan seperti ini atau tidak? Justru itu dimurkai sama Allah. Jadi mulutnya seorang muslim itu ada filternya. Ketika mau keluar itu ada remnya. Remnya itu apa? Dipikir dulu sama dia. Ini kalau saya ucapkan, apakah mendatangkan pahala dari Allah atau mendatangkan murka Allah? Ini kalau saya ucapkan, apakah ini mendapatkan surga Allah atau justru menjerumuskan saya kepada neraka Allah? Nah, itu penuh pertimbangan ya. Orang muslim kalau mau ngomong itu penuh pertimbangan. Bukan terus, ya dobol, cangkemnya apa? Los gitu loh. Gak ono remeng ngerocos kuno ngerocos gini.
Gak urusan ini dosa, ini dimurkai Allah, ini mendatangkan neraka, gak urusan. Ya, yang penting lawan bicara seneng, yang penting lawan bicara ngakak terbahak-bahak. Jangan. Itu bukan ciri seorang muslim yang sejati. Dan itu bertentangan dengan tafsir Islam yang sedang kita bahas ini. Ya. Faman istamala yadahu wa lisanahu fima adzinallahu bih lam yanqus haddahu al-Islam. Wa man ista'malahuma fi ma lam ya'danillahu subhanahu wa ta'ala bihi naqahadduhu minhu. Kata beliau, barang siapa yang menggunakan tangannya dan lisannya pada perkara-perkara yang Allah izin, maka bagiannya di dalam Islam itu tidak akan berkurang. Keislamannya tidak akan berkurang. Kesempurnaan Islamnya tidak akan berkurang. Kalau dia menggunakan lisannya, menggunakan tangannya sesuai dengan perkara-perkara yang diizinkan Allah di situ. Tapi barang siapa sebaliknya menggunakan tangannya, menggunakan lisannya pada perkara-perkara yang tidak Allah izinkan, maka kesempurnaan Islamnya berkurang. Ya, keimanannya itu berkurang. Baik. Masih ada waktu, Ibu? Ada 10 menit lagi, Ustadz. 10 menit lagi masuk tanya jawab atau buyar? Boleh sekarang langsung tanya jawab gitu ya Ustadz ya? Atau masih ada satu hadis dulu? Satu? Oke. Nggak apa-apa, wis. Masuk tanya jawab aja. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya bisa di kolom chat. Atau saya buka mute-nya ya. Silahkan. Sudah bisa, jadi bisa langsung bisa langsung di unmute ya, langsung bertanya ke Ustadz. Atau bisa di kolom chat juga boleh. Tadi suaranya ada kendala apa lancar di akhir-akhir tadi? Ada kendala Ustadz. Sepertinya karena hujan, terutama di Surabaya ya Ustadz. Iya. Ya, lebat di sini terus kok. Ya. Di Sidoarjo enggak seberapa deras. Tapi di saya pun koneksinya enggak seberapa bagus. Monggo, ada yang mau bertanya silahkan. Ini yang chat ini ada ini. Silakan. Nggak bisa di-unmute. Yaitu ibu-ibu yang tadi itu tolong di-unmute. Saya bantu. Nih, oke. Ya. Ampun, sekarang sudah bisa di-unmute. Ustadz tolong di-unmute juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz. Saya senang sekali bisa ikut kajian ini, menarik gitu. Satu hal yang ingin saya tanyakan, kan golongan yang dibenci itu salah satunya adalah sunah-sunah jahiliyah, begitu yang saya dengar ya. Yang kedua, poin yang kedua. Boleh saya tahu seperti apa? Tidak boleh berdandan yang berlebihan begitu ya Ustadz ya. Kemudian mengenai wanita yang keluar rumah itu batasannya seperti apa ya Ustadz? Terus terang aja saya kan seorang dosen ya.
saya sering berinteraksi dengan dosen-dosen pria, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang pria. Sejauh mana ya batasannya itu seperti apa ya? Karena saya juga ingin lebih menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab langsung ya. Baik. Ya, tadi disebutkan tentang sunnah-sunnah jahiliyah, terutama yang berkaitan dengan wanita ya. Yaitu diantara wanita itu sifatnya adalah menetap di rumah dan tidak berdandan dengan dandanan jahiliyah. Seperti yang Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata para ulama, memang secara asal tadi wanita di rumah. Tapi apabila memang ada kebutuhan-kebutuhan yang memang syar'i. Syar'i di sini berarti bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita timbang apakah keluarnya seorang wanita dari rumahnya itu apakah ada unsur kemaksiatan? Misalnya dia keluar rumah ya tanpa izin suaminya. Ya, dia keluar rumah dalam keadaan dia keluarnya itu safar tanpa ditemani dengan mahram. Ya, ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian apakah keluar rumahnya itu dia mengenakan pakaian-pakaian yang membuka aurat ataukah tidak? Kemudian dia keluar rumahnya itu apakah dia pakai parfum ataukah tidak? Nah, pakai parfum dilarang. Ya, Nabi SAW mengatakan ayyumam ra'atin ista'tarat fa kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi, wanita siapapun yang pakai parfum, kemudian dia keluar rumah dan wanginya dicium oleh orang-orang yang ada di luar, maka wanita itu adalah pezina, kata Nabi. Ini ancaman ya, bukan berarti terus kalau kita nemu ada wanita yang pakai parfum, langsung kita vonis dia ini pezina. Lebih dari itu terus nanti kita ambil batu, kita rajam dia. Enggak. Ini maksudnya dosanya itu sama seperti dosanya pezina. Tapi konsekuensinya tetap dia adalah seorang wanita yang muhsanat. Ya, seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Maka dilihat seorang wanita yang keluar rumah tadi, apakah dia perhatikan tujuan keluar rumahnya itu karena apa? Ya, tapi tujuannya karena hal-hal yang memang nggak ada manfaatnya. Kayak misalnya lagi Ustadz mau keluar sumpek di rumah, mau nongkrongnya di Starbucks, Masya Allah, nongkrongnya di Excelso, ya, nah, ini nggak benar ya, nggak boleh keluar rumah dengan tujuan-tujuan yang nggak jelas seperti ini, bahkan justru di situ terbuka pintu-pintu fitnah. Ya, tapi kalau Ibu tadi bilang mengajar, ya menjadi dosen, maka ini tidak mengapa asalkan diperhatikan adab-adab yang lain. Tapi bagaimana dengan tadi pertanyaannya adalah berinteraksi dengan laki-laki, maka jawabannya mubah. Seorang wanita itu bukan diharamkan berinteraksi dengan laki-laki. Buktinya banyak di antara para sahabat itu adalah muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini menjadi seorang guru bagi sebagian para sahabat yang lain. Karena Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ya kan? Salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengajarkan ilmu kepada yang lainnya, mengajarkan ilmu kepada para sahabat yang lain. Tapi tetap diperhatikan adab-adabnya. Ya, ibu-ibu kalau misalnya ngomong sama mahasiswanya, ya itu ngomong biasa saja, nggak usah suaranya diimut-imutin, ya suaranya di apa ya? Ada kan perempuan-perempuan yang gitu, dan memang harus disuruh gitu. Ibu-ibu tahu pekerjaan apa biasanya? Telepon call center itu loh. Apa itu namanya? Resepsionis. Iya, model-model kayak gitulah. Nah, itu memang disuruh sama manajernya untuk suaranya itu biar dibikin semenarik mungkin.
Ya makanya kalau saya sendiri ya telepon call center suaranya gemulai seperti itu, saya bayang ya ini wanita ini ya, Ini terputus, biasa suaranya saja, sedang cuman memang terputus. suaranya sengaja dibikin seperti itu. Ya, sudah lancar? Sudah. Masih? Sudah, Ustaz. Ya. Ya, maka tadi buat Bu dosen tadi, Ibu yang dosen tadi, kalau Anda berinteraksi dengan mahasiswa Anda, itu biasa saja ngomongnya, nggak usah lemah gemulai, nggak usah dibuat mendayu-dayu, diimut-imutin, nggak usah, biasa saja. Ya, terus kemudian juga diperhatikan ya pakaiannya ketika mengajar, ya dan yang lain-lain yang nggak mungkin kita bahas di sini, tapi yang penting itu secara asal mubah hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Yang lain Ustaz. silakan. Ya. Ada pertanyaan melalui chat tadi, Ustaz? Ya, saya buka dulu ya. Tadi disebutkan Islam ada umum dan khusus, Ustadz. Untuk yang khusus, apakah sudah dijabarkan, Ustadz? Ya, mungkin, ya tadi suaranya putus-putus ya. Ya, Islam yang khusus tadi sudah kita sebutkan. Islam yang khusus maknanya adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang syariatnya ini berbeda dengan syariatnya nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka contoh misalnya, ada dua hadis yang sama-sama menyebutkan Islam. Tapi ternyata pengertiannya berbeda antara Islam yang satu dengan Islam yang lain. Ya, contoh misalnya dua dalil yang sama-sama menyebutkan Islam. Contoh misalnya Allah menyebutkan Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Maka saya tanya, ini Islam secara khusus atau umum? Secara khusus. Secara khusus. Berarti yang diridhoi Allah cuma agamanya Nabi Muhammad saja. Adapun Islam yang dibawa sama Ibrahim, sama Musa itu nggak diridhoi sama Allah. Oh iya, salah Ustaz. Nah, berarti itu umum. Iya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu Islam, itu umum. Islamnya siapapun, Islamnya Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Ibrahim, Islamnya Nabi Musa, Islamnya Nabi Isa, ya, selama Islamnya mereka ini sesuai dengan zamannya, maka diridhoi oleh Allah. Kemudian hadis yang lain, dalil yang lain sama-sama menyebutkan Islam. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi, umat ini, berarti Islam ya, Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan itu masuk neraka, kecuali satu golongan saja. Nah, Islam di hadis ini maksudnya Islam yang apa? Khusus. Islam yang khusus. Naam. Karena yang dimaksud di sini hanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu bedanya Islam yang khusus dan yang umum. Simpelnya gini aja, Islam yang umum itu artinya tauhid, sedangkan Islam yang khusus artinya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jelas itu Ibu yang tanya tadi siapa namanya? Bu Wiwit ya, Bu tadi. Widi. Bu Wiwit. Bu Wiwit ya. Misalnya Ya mungkin putus-putus ya. jelas Ustaz. Bisa keluar. Iya. Silakan yang lain. Silakan, masih kita tunggu pertanyaan. Silakan Ustadz, ada di Ya, kolom ini ada chat. pertanyaan masuk di chat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Izin bertanya bagaimana cara mendapatkan syahid
di zaman fitnah sekarang, Ustadz. Masya Allah. Ya, itu memang salah satu cita seorang muslim, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata walam yuhadith nafsahu." Kata Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan dia belum pernah berjihad, belum pernah menginginkan angan-angan untuk berjihad, dalam salah satu jam kemunafikan. Tapi bagaimana dengan wanita? Wanita ada nggak misalnya nanti ada seruan jihad dari penguasa, dari presiden, ibu mendaftar nggak? Suaranya Jadi, putus, Ustadz. emak-emak, Sedang putus. ngomong api-api kok putus-putus. Sudah jelas Ibu? Sudah jelas. Ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau misalnya penguasa memerintahkan untuk menyeru untuk jihad? Apa ibu-ibu mau daftar? Ada nanti dikirim ke Palestina, memerangi orang-orang Yahudi. Ibu-ibu mau daftar? Gak ada yang berani ya? Ya, maka pertanyaan saya, ada nggak wanita diperintahkan untuk berjihad? Sehingga dengan itu dia mendapatkan syahid? Tidak. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah wanita juga ada jihad fisabilillah?" Maka kata Nabi SAW, "Na'am, iya. Ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bagaimana jihadnya wanita? Disebutkan salah satunya adalah yaitu dengan wanita tersebut melaksanakan ibadah haji. Iya, dengan dia melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu adalah jihadnya seorang wanita. Ya, tapi kalau kita mau melebarkan lagi, mendapatkan pahala jihad, ya mendapatkan pahala jihad itu banyak. Seperti ketika seorang wanita, ya tatkala dia melahirkan, ya kemudian dia meninggal dalam keadaan dia melahirkan bayinya tersebut, nah itu dia mendapatkan pahala syahid. Ya, dia mendapatkan pahala syahid. Demikian juga seorang yang mati dalam keadaan dia tenggelam di lautan, itu juga mendapatkan syahid. Kemudian ketika orang tersebut mati dengan penyakit ta'un, penyakit wabah, ya seperti yang ada sekarang, itu dihukumi oleh para ulama, kalau dia sabar dengan penyakitnya, dia ridho dengan penyakitnya tersebut, mengharap pahala dari Allah, maka dia mendapatkan ajrus syahid. Dia mendapatkan pahalanya orang-orang yang syahid. Ya, sakit perut, meninggal, itu banyak ya pintu-pintu untuk mendapatkan pahala syahid. Harus dengan berjihad dengan senjata, terutama buat ibu-ibu nggak ada mujahidah. Mujahidah dalam artian pegang AK-47, kan ada itu ya. Kita dihebohkan beberapa waktu lalu ibu-ibu bawa AK-47, kemudian bawa apa namanya, ya bawa senjata-senjata, itu nggak ada kayak gitu. Kecuali kalau memang jihad difa, jihad yang bentuknya itu defense, yang bertahan. Ibu-ibu tahu-tahu rumahnya didatengin perampok, nah itu bertahan, ya boleh dengan apapun, bawa pisau, bawa apa, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau jihadut tolab, ekspansi, itu nggak ada wanita, semuanya laki-laki. Ya semuanya laki-laki, tidak ada wanita berangkat untuk berjihad. Tapi itu ya ibu ya, wallahu a'lam. Cukup? Masih ada ibu-ibu? Masih ada? Kalau masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Ustadz, berhubungan dengan jihad tadi Ustadz, banyak sekarang yang
wanita-wanita itu belajar memanah untuk karena memanah, berkuda, berenang. Apakah itu termasuk bagian dari memang yang dianjurkan untuk wanita juga, Ustaz? Ya, kalau hanya sekedar untuk hobi ya, dalam artian dia tidak meyakini itu sebagai sebuah bentuk persiapan dia untuk berjihad. Karena wanita ini tidak ada jihad dengan senjata, nggak ada. Ya, kecuali tadi ya, yang defense ya, yang bertahan tadi. Tapi kalau dia berharap nanti ada panggilan jihad, kemudian dia daftar ikut di pasukannya kaum muslimin, nah itu nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Kalaupun ada, itu dari firqah-firqah yang dol, dari firqah-firqah yang sesat. Ya, dalam Islam tidak ada kayak gitu. Tapi kalau seorang wanita, dia memanah, berkuda, ya kemudian berenang, hanya sekedar untuk, ya memang dia senang, ya dia senang kayak bidik-bidik sesuatu gitu, dipanah sama dia, ada perasaan senang gitu loh, dia ada hobi di situ. Maka dibolehkan kayak gitu. Tidak ada unsur yang diharamkan. Berkuda juga demikian, selama memang menjaga batasan-batasan ya. Berenang juga demikian, menjaga batasan-batasan, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Jazakallah khair, Ustaz. Sepertinya sudah jam 5:10, Ustaz. Mungkin kita akhiri untuk kali ini. Monggo silakan ditutup, Ustaz. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Iyakum. Jazakallah khair.